Baik, Bu. A'udzu billahi. Kenapa, Bu? Yang lain didengarkan mah nggak dilanjut. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Haifa audionya ketutup. Nah, kebuka lagi. Yamshi bihi finnasi kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulallah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maha benar Alhamdulillah, Allah terima dengan kasih segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih Haifa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk presensi saya punca ini, kalau selama Ramadan nanti saya panggil ya. Di waktu kapan tergantung, ada mungkin di awal, di tengah, atau mungkin di akhir. Jadi pastikan kalian nanti menjawab ketika saya dipanggil. Kalau tidak ada, berarti saya asumsikan tidak ada ya. Nah, untuk minggu sekarang, sesuai dengan yang saya sampaikan, kita mau bahas tentang English Pluripotent Stem Cell atau iPS. Setelah sebelumnya kita sudah bahas sekilas ya, tentang embryonic stem cell dan tissue stem cell. Itu dua-duanya bedanya apa? Kalau embrionik itu stem cell-nya itu berasal dari embrio kalau tisu.
Kalau tisu stem cell itu dari jaringan yang ada di sel gitu. Jaringan yang ada di sel, jaringan yang ada di makhluk hidup mungkin ya. Iya, Bu. Oke, betul Haifa. Ada lagi satu lagi perbedaannya. Kalau dilihat dari plastisitasnya. Kalau yang jauh langsung buka aja ininya ya, audionya. Kayak Haifa tadi. Kalau dari segi plastisitasnya yang lebih tinggi kemampuannya dalam berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel itu yang mana? Embryonik. Embryonik. Iya betul, sel embryonik. Embryonic stem cell artinya dia dapat berdiferensiasi menjadi sel apa saja. Menjadi apa saja kalau embryonic stem cell? Jadi seluruh sel makhluk hidup. Seluruh sel penyusun makhluk hidup, seluruh sel penyusun embrionya nanti ya. Nah, kalau misalnya yang tissue stem cell itu berarti lebih rendah ya plastisitasnya, dapat berkembang menjadi sel-sel tertentu saja. Contohnya apa? Jadi Yang hematopoietic stem cell, contohnya trombosit. Trombosit mah keping direct contoh selnya. Hematopoietic stem cell contohnya jadi sel apa aja? sel syaraf. Hematopoietic. Trombosit, leukosit, eritrosit. Eritrosit, leukosit ya, itu contoh-contohnya. Atau dari mesenchymal stem cell juga itu tissue stem cell ya. Nah, untuk yang tadi yang embryonic stem cell artinya kan lebih dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari plastisitasnya, tentu saja yang embryonik yang lebih menguntungkan ya kalau di aplikasi stem cell begitu, karena kita bisa induksi untuk menjadi sel apapun begitu, kecuali untuk jadi extra embrio gitu. Walaupun kemarin kita sudah bahas ya, ternyata ada efek sampingnya gitu atau ada kerugiannya. Salah satunya apa? Yang embryonic stem cell. Yang minggu lalu yang kelihatan kayak jenglot itu apa itu? Yang ada taringnya, yang bisa jadi ada taringnya, ada rambutnya, tapi berpotensi menyebabkan teratoma. Teratoma ya. Nah itu terus atau bahkan memicu terjadinya memicu aktivitas sel kanker gitu ya. Nah itu untuk embryonic stem cell. Kalau yang tissue stem cell walaupun plastisitasnya lebih rendah, tetapi hal yang tadi itu diminimalisir ya. Nah, sekarang kita bahas tentang iPS gitu. iPS atau induced pluripotent stem cell. Saya share screen dulu. Udah muncul belum di kalian? Udah? Sudah, Bu. Nah ya. Nah, ini ya. IPS. Ini bukan ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, ini induced pluripotent stem cell. Nah, ini sebelumnya pernah saya sekilas ya. Jadi IPS ini sebetulnya adalah teknologi dari stem cell gitu ya yang menyatakan bahwasanya sel yang telah terdiferensiasi, contoh sel yang telah terdiferensiasi itu apa? Yang kayak gimana? Sel yang sudah berdiferensiasi. Yang sudah unipotent. Ya sudah kalau unipotent ya berarti sudah terdiferensiasi sebelumnya ya atau yang sudah berkembang begitu. Kalau yang udah nggak bisa lagi, contohnya apa? Sel darah kayak trombosit, leukosit itu bukan Bu? Ya atau sel kulit gitu ya, sel-sel penyusun mata, sel-sel penyusun otak gitu.
Kalau misalnya kalian tumbuh, apakah sel-sel kulit misalnya tiba-tiba jadi sel mata, bisa nggak secara alami? Tidak. Enggak. Enggak, atau serem ya kalau misalnya kulit kalian ada mata gitu, jendol-jendol di kulitnya, bisa lihat gitu ya. Nah, kan tidak seperti itu ya, karena apa? Karena sel tersebut sudah terspesialisasi memiliki fungsi tertentu begitu. Sudah tidak embrionik lagi, sudah tidak dapat berdiferensiasi lebih lanjut gitu. Nah, untuk iPS ini ternyata sel-sel tersebut ketika kita isolasi itu dapat diprogram ulang menjadi sel yang bersifat pluripoten kembali ya, yang embrionik kembali. Jadi kalau misalnya nih sel kulit HIV ibu cabut gitu ya, perihnya HIV-nya dikultur gitu ya di calon Petri tertentu gitu dengan nutrien dan sebagainya, diinduksi, diberi senyawa tertentu kalau di sini ya, maka akan terprogram ulang selnya itu menjadi embrionik kembali, menjadi pluripoten pluripoten kembali, yang mana sifatnya itu mirip seperti ICM atau apa ICM? Inner cell Inner mass. cell mass. Ya artinya nanti si selnya itu dapat berdiferensiasi menjadi jenis-jenis sel-sel yang lain. Inilah konsep dari iPS gitu. Nah, kok bisa seperti itu? Nanti Ibu jelaskan detailnya ya. Jadi ini iPS ini adalah penemuan tahun 2000-an ya, 2006. Ini menggunakan perantara waktu itu. Menggunakan perantara virus untuk mentransfer sejumlah gen yang berperan penting dalam mengubah sel menjadi bersifat pluripoten kembali. Jadi gen-gen tertentu ya dimasukkan ke dalam sel yang telah terspesialisasi atau terdiferensiasi sehingga nanti sel tersebut menjadi pluripoten kembali. Itu konsep iPS ya. Nah, ini. Jadi diprogram ulang gitu. Kalau misalnya komputer itu direset ulang lah gitu ya, dikembalikan ke setelan pabriknya gitu. Nah, kalau misalnya sudah menjadi pluripoten kembali, kalau misalnya kita kultur, lalu misalnya kita berikan induksi atau senyawa tertentu, maka sel tersebut akan membelah dan berdiferensiasi menjadi sel-sel tertentu gitu. Artinya di sini kita dapat memperoleh sel dengan menggunakan tisu stem cell gitu ya, atau misalnya bahkan mengambil sel yang sudah terspesialisasi, diambil, diinduksi, dikultur. Ya, singkatnya semudah itu ya. Tanpa kita harus mengambil sel yang bersifat embrionik sebagaimana mestinya seperti embrionik stem cell. Kalau embryonik stem cell kan biasanya kita ngambil dari apa? Dari embrio. ICM. Dari ICM ya. Itu kan berarti kita misalnya mau pakai IVF kayak kemarin dijelaskan ya, atau nuclear transfer gitu di fertilisasi secara in vitro dulu gitu ya. Nanti dikulturkan jadi blastosit begitu kan diambil ICM-nya. Nah, itulah embryonic stem cell. Itu kan syarat akan etik kan, dan untuk beberapa negara, sebagian besar negara tidak boleh begitu karena menekan kode etik gitu. Nah, karena ada iPS ini, kita dapat memperoleh embryonic stem cell tersebut tanpa harus mengambil embrio atau merusak embrio, tetapi cukup mengambil jaringan dari yang sudah dewasa, kemudian diinduksi, dikultur, maka bisa menjadi pluripoten kembali. Itu ya, jadi kesaktian iPS kurang lebih seperti itu. Siapakah yang menemukan ini ya, bapak-bapak ini? Ada bapak-bapak Yamanaka dan Takahashi. Yang Yamanaka yang atas. Yamanaka yang bawah, Takahashi yang atas ya. Tahun 2006, jadi beliau dengan koleganya itu melakukan suatu penelitian dengan menggunakan sel fibroblast mencit. Kalau penelitian kan nggak langsung ke manusia ya, jadi diambil dulu diisolasi dari mencit, kemudian diinduksi menjadi sel yang bersifat pluripoten kembali dengan cara apa? Disisipkan gen-gen pengkode faktor transkripsi OCT3 atau 4, SOX2, KLF4, dan CMYC. Nah, ini saat itu dikenal dengan OSKM cocktail atau factors atau quartet Yamanaka, karena yang menemukannya kan Bapak Yamanaka dan kawan-kawan ya. Jadi dengan cara memasukkan keempat gen pengkode faktor transkripsi ini, maka sel fibroblast tadi dapat bersifat pluripoten kembali. Bagaimana cara menyisipkan gennya? Itu menggunakan retrovirus. Karena pada dasarnya kan kalau virus itu dapat menginfeksi sel hewan tertentu ya. Nah, retrovirus ini
dimasukkan gen-gen keempat gen ini gitu ya. Keempat gen ini dimasukkan ke retrovirus, disatukan, diintegrasikan dengan vektornya, kemudian nanti diinfeksikan retrovirusnya ke sel fibroblast sehingga nanti tersebut masuk ke sel fibroblast, maka sel fibroblastnya itu nanti bersifat pluripoten. Nah, ternyata setelah diteliti, sel fibroblast yang bersifat embrionik kembali ini memiliki kemiripan secara morfologi, proliferasi, jadi dapat membelah sebagaimana sifat stem cell pada umumnya, begitu ya, dan pluripotensi, namun terdapat perbedaan pola ekspresi gen dan metilasi DNA. Jadi di sini nanti ekspresi gen-gen tertentunya tidak sama persis dengan sel embrio dari ICM gitu, apalagi untuk pola ekspresi secara epigenetik. Kan kalau epigenetik itu nanti lebih ke mengatur seberapa banyak tersebut ekspresi ya dengan cara remodeling kromatin, ditempelin metil lah atau asetil gitu ya. Jadi yang diubah bukan struktur kode genetiknya, bukan ACTG-nya, tetapi pola ekspresinya yang diatur. Itu yang maksudnya epigenetik di sini ya. Ini sudah dibahas kan dulu di genetika dasar. Nah, jadi serupa tapi tak sama si fibroblast ini yang telah menjadi embrionik kembali. Nah, ini ya, jadi kurang lebih ini dari awalnya seperti